Orang-orang bervibrasi force, berenergi rendah, yang nyimpen emosi-emosi level bawah, rata-rata ekonominya tidak bagus. Gitu. Tapi orang-orang yang mampu melepas, itu ternyata hidupnya masuk dalam kelimpahan. Gitu. Dapat hoki, dapat keajaiban, keberuntungan, dilayani semestanya itu benar-benar luar biasa. Sesuai dengan konsep buku di awal ini terkait penjelasan kenapa sih repent, apa sih penthouse, itu benang merahnya. Jadi disiplin melepas emosi level bawah gitu. Kesadaran-kesadaran seperti itu membuat kita itu nggak mengizinkan sakit itu masuk. Ya, apakah suami, apakah istri, atau apa, dia pasti tidak bahagia kok. Makanya kalau misalkan nih, pasangan melukai Anda, tugas Anda cuma satu, membahagiakan dia. Karena kalau dia bahagia, dia tidak akan melukai Anda. Gitu. Oke, bapak-bapak ya, kalau istrinya nggak bahagia, Bun, jalan-jalan yuk. Itu lo pasti langsung bahagia. Shopping-shopping yuk. Nah, memilih tidak melepaskan, tidak merilis, tidak mengikhlaskan orang-orang yang menyakiti kita beserta perasaan-perasaan sakit hati itu, akankah berdampak buruk kepada tubuh kita? Atau akankah tubuh kita itu bisa membaca energi yang ada di dalam diri ini gitu, Om? Ya, bisa, sangat bisa. Oke, jadi nanti kalau misalnya sakit kepala gitu, apakah ada efek atau ada benang merahnya ya? Oke. Itu. Iya, karena memang 75% penyakit itu kan dari pikiran. Gitu. Coba teman-teman cek kalau punya teman-teman kenalan yang ada cancer, cek pasti ada luka batin yang parah di masa lalu yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ada dendam, ada kebencian, ada amarah yang masih meletup-letup yang nggak dilepaskan. Itu biasanya dialami oleh penderita-penderita cancer. Gitu ya. Jadi tubuh ini juga akan ada hormon kortisol, hormon endorfin ya. Kalau kortisol itu pemicu kanker, kalau endorfin itu yang meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Nah, kalau yang kortisol ini salah satunya pemicu kanker gitu. Dia dari rasa-rasa ketidakbahagiaan, hormon itu akan aktif gitu. Jadi akan sangat ada korelasinya. Nah, kenapa sih melepas? Karena dari kecil kita didiknya menahan. Gitu, mau nangis, cowok kok nangis gitu aja nangis gitu, gak boleh nangis. Jadi rasa itu dipendam. Nah, rasa yang dipendam terus menerus kan tiap hari bisa jadi ada luka baru ya, dipendam lagi, itu tinggal nunggu bom waktu kok. Dan itu bisa dikatakan disebutnya orang-orang sumbu pendek. Kepicu sedikit meledak, kepicu sedikit meletup, kepicu sedikit langsung nggak karu-karuan gitu. Nah, maka beberapa latihan harian itu banyak yang melepas. Ya, disadari, diakui, diterima, lalu dilepaskan. Supaya apa? Supaya lapisan-lapisan emosi level bawah ini mulai terlepas, sehingga kita masuk ke dalam repent. Karena penthouse, repent ini kan kembali ke penthouse. Kalau kita sudah di penthouse, kehidupan yang melayani kita hidup di dalam mekanisme semesta. Nah, rasa luka yang dipertahankan, kebencian, amarah, dendam, itu adalah rasa-rasa kekurangan. Rasa kekurangan menarik kekurangan. Rasa kelimpahan menarik kelimpahan. Maka PR-nya adalah melepas. Ini ada garis lurusnya juga ke vibrasi. Yang dulu ketika saya belajar ilmu vibrasi, ada sebuah kebenaran bahwa kemiskinan adalah vibrasi force. Awalnya saya nggak percaya. Tapi setelah saya amati, orang-orang bervibrasi force, berenergi rendah, yang nyimpen emosi-emosi level bawah, rata-rata ekonominya tidak bagus. Gitu. Tapi orang-orang yang mampu melepas, itu ternyata hidupnya masuk dalam kelimpahan. Gitu. Dapat hoki, dapat keajaiban, keberuntungan, dilayani semestanya itu benar-benar luar biasa. Sesuai dengan konsep buku di awal ini terkait penjelasan kenapa sih repent, apa sih penthouse, itu benang merahnya. Jadi disiplin melepas emosi level bawah gitu. Oke, nah dalam bab ini Om Bimo menekankan pentingnya mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita juga ya Om. Kenapa menurut Om Bimo doa itu sangat penting dalam proses penyembuhan atau melepaskan perasaan negatif yang ada ini Om? Ya, kenapa sih ini doa itu lebih ditekankan ke orang-orang yang menyakiti juga gitu ya, yang pernah sulim, pernah menyakiti gitu. Karena kadang memaafkan saja tidak cukup. Harus sampai ke tahap mengampuni. Nah, kalau sudah mengampuni, mendoakan. Itu. Tujuannya supaya teman-teman tuh benar-benar
lukanya tuh lepasnya tuh bener-bener totalitas. Gitu. Saya pernah membersamai salah satu terapi inner child. Waktu itu saya sedang berpartner sama sahabat saya. Selesai terapi inner child, saya minta satu hal. Teman-teman ingat, coba siapa saja yang pernah zolim, pernah menyakiti, pernah merugikan, menipu, ingat-ingat mereka, doakan mereka, kemudian dengan setulus-tulusnya. Lalu banyak yang mengalami terobosan kehidupan yang luar biasa. Karena rasa-rasa itu menyelimutin keajaiban, keberuntungan, nutup gitu loh. Kita menjadi tidak layak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka tadi karena kita masih berada di frekuensi rendah gitu loh, di emosi-emosi level bawah. Makanya, kenapa sih mendoakan gitu loh? Supaya benar-benar totalitasnya itu kita benar-benar nggak cuma sekedar baik. Apa sih ciri-ciri baik sama orang? Ya salah satunya kan mau mendoakan kan gitu. Mendoakan yang baik-baik. Sehingga itu sebagai indikator kita nggak cuma hanya memaafkan. Dan satu kebenarannya di dalam quote yang halaman terakhir bab hari ke-6 ya, doa kebaikan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau teman-teman mendoakan orang yang pernah zolim, pernah menyakiti, pernah menipu, mau nggak mau, suka nggak suka, doa itu kembali untuk Anda. Jadi doakan seterus-terusnya, karena itu doa juga untuk Anda. Gitu. Nah begitu ya teman-teman. Yang terakhir nih Om Bimo, bagi orang yang merasa sulit untuk melepaskan beban emosional akibat rasa sakit dari pengkhianatan atau kekecewaan, apa pesan Om Bimo agar mereka bisa mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka, terus bisa memaafkan juga? Ini pesannya dari Om Bimo apa nih? Pesannya lakukan latihan hari ke-6. Karena petunjuknya ada di situ. Gitu. Jadi teman-teman ada kesadaran baru dulu. Karena kalau belum ada kesadaran baru, kita sulit melakukan hal baru. Ngapain harus mendoakan orang yang zolim gitu loh? Ngapain harus bisa nerima mereka, memaafkan mereka gitu loh? Karena nggak ada kesadaran baru. Kalau ada kesadaran baru, maka itu akan mudah. Nah, kesadaran itu diambil dari apa yang saya tulis di dalam sini gitu. Karena kalau saya bacakan nanti nggak selesai-selesai. Sebelum kita beralih ke hari selanjutnya, kalau misalnya Mei udah punya buku Om Bimo, sudah baca, gitu kan? Itu kira-kira Mei bisa nggak dibimbing langsung oleh Om Bimo, mungkin secara online atau offline gitu Om? Ya. Ya, jadi teman-teman kan sebelumnya juga banyak yang nanya, Om Bimo kapan ada kelas online? Saya selalu bilang, kalau buku saya belum jadi, saya tidak akan bikin kelas apapun, kecuali meditasi ya. Nah, maka saya kemarin juga sampling, datang ke salah satu Koma Live teman-teman gitu ya, yang sudah beli buku, ternyata ada yang belum bisa memahami betul. Gitu, karena saya aja kalau baca buku nih, dalam misalkan satu halaman gitu ya, pas halaman ini, pikiran saya lompat kemana, saya harus ngulang lagi. Jadi baca buku itu bukan sekedar kapan selesainya, seberapa cepat selesai, enggak. Tapi seberapa teman-teman paham dan tahu bagaimana mempraktekkan. Nah ternyata dari beberapa yang sudah baca, baru 1-2 orang. Atau saya bisa sampaikan baru 1 orang yang memahami betul contoh kebenaran di hari pertama. Nah, makanya saya membuat kelas online untuk membantu teman-teman memahami isi buku. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen saya bersamai 21 hari bareng teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa ikut kelas online. Nanti saya terjemahkan bab per bab, saya berikan voice note, gambar, ataupun video untuk teman-teman mampu meresapi dari inti bab, kemudian bagaimana prakteknya. Gitu. Karena kalau sendiri kadang prakteknya kan bisa nunda-nunda ya gitu. Kadang ngantuk juga nih Om. Nah, tapi kalau bareng-bareng, oh iya, ada yang ngingetin gitu. Bahkan nanti di tengah-tengah hari akan saya ingetin. Ayo di bab hari pertama kan harus connect dengannya. Nah, sudah connect lagi belum nih? Atau sudah meleset ke duniawi lagi gitu. Nah, itu diingetin gitu loh. Jadi teman-teman prakteknya akan jauh lebih maksimal. Karena kalau buku ini dipraktekkan dengan maksimal, saya optimis kok ada perubahan besar dalam kehidupan sebelum 21 hari. Gitu. Karena ini sudah menjadi janjinya. Ya, barang siapa bertakwa, barang siapa mengutamakannya, dan lain sebagainya itu bukan saya yang janjiin ya, tetapi saya meyakini, saya percaya 1000% apa yang ditulis olehnya di dalam kitab-kitab. Tuhan tidak pernah salah tulis, tidak pernah gagal menepati janji. Dia Tuhan yang Esa, dulu, sekarang, dan selamanya sama. Kalau dulu
tulisan itu berlaku, sekarang pun juga berlaku untuk kita semua gitu. Jadi teman-teman yang belum punya bukunya bisa di check out dulu ya, bisa cek TikTok shopnya dari Om Bimo, terus dibeli. Nah, kira-kira kelas terdekat ini kapan Om? Kelas terdekatnya nanti tanggal 1 Februari ini, pendaftaran sudah bisa dimulai, nanti mulainya sejak tanggal 31 ya. Tanggal 31 sudah saya berikan arahan-arahan bagaimana melakukan hari pertama, nanti hari pertama saya berikan juga ngingetin di hari pertama apa saja, lalu persiapan mempraktekkan hari kedua sampai 21 hari, berada di grup Telegram secara online, kemudian nanti ada 1 kali Zoom. Nah, di luar itu, teman-teman juga beberapa sudah banyak yang menanyakan, bahkan tadi Mark bilang ada yang mau daftar kelas offline, nanti sabar ya, karena kelas offline kemungkinan besar minggu terakhir di bulan Februari. Kalau kelas offline nanti sudah banyak yang di luar buku ini, tetapi ada beberapa yang masih saya bahas, hanya akan lebih banyak ke membahas tentang energi. Gitu. Mungkin di next podcast kita akan bahas struktur kelas offline seperti apa, supaya teman-teman paham betul mau ngapain sih di kelas offline gitu. Saya pengen salah satunya adalah supaya teman-teman mengalami kehidupan ini simple kok. Kehidupan ini simple, kehidupan ini sederhana, sebatas bagaimana kita menggerakkan sebuah energi. Nikola Tesla pernah bilang, kalau pengen tahu rahasia semesta, kuasailah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi nanti akan lebih banyak mengolah tentang energi, bagaimana menggerakkan energi, bagaimana energi powerful, tidak kecacar kemana-mana, bagaimana energi untuk afirmasi, dan lain sebagainya, sehingga ternyata kehidupan simple ya gitu, gampang ya gitu, kayak gitu. Teman-teman yang punya pertanyaan tentang kelas online atau tentang buku, nanti bisa ditanyakan di komentar langsung, karena ada admin kita yang standby membalas ya. Untuk pendaftaran juga nanti bisa ditanyakan langsung di situ. Oke, next untuk hari ke-7 adalah mensyukuri profesi saat ini, menghargai anugerah perjalanan hidup. Bisa dijelaskan Om tentang makna dari mensyukuri profesi saat ini? Ya, jadi gini, dulunya seperti ini, saya itu berasal dari pekerjaan pertama saya adalah gajinya itu cuma 12.000 per hari. Dulu saya di Cianjur, kerja di salah satu villa perhotelan. Saat itu saya di bagian office, di bagian departemen business center. Gaji saya di 2006 itu hanya 12.000 per hari. Ya, kemudian 3 bulan naik jadi 14.000. Lalu bulan ke-6 saya pindah ke Jepara. Saya menjadi penjaga sekolah ya, teman-teman tahu penjaga sekolah ya. Ya, tukang bersih-bersih, potong rumput dan lain sebagainya itu selama 1 tahun. 2007 sampai 2008, gaji saya 750 saat itu per bulan sebagai penjaga sekolah. Lalu saya masuk ke minimarket terbesar di Indonesia, kalau nggak si merah ya si biru ya, dari 2008 itu sampai 8 tahun, 2016 saya resign, jabatan terakhir itu supervisor. Gitu. Nah, profesi kita saat ini bukan berarti akhir. Teman-teman, apapun kerja saat ini, atau sebagai ibu rumah tangga itu bukan akhir. Ya, saya di dalam bab 7 itu saya ingin menyampaikan bahwa profesi Anda saat ini itu bukan akhir dari segala-galanya. Anda masih bisa berpotensi untuk berubah, untuk meningkat dalam kehidupan. Jadi jangan menganggap bahwa oh saya gaji saya cuma sekian lalu udah nggak bisa kaya. Enggak. Saya mengalami dari 12.000 sehari, 750.000 sebulan. Dan di sini saya juga khusus tuliskan buat orang-orang hebat, yaitu adalah ibu rumah tangga. Saya spesifikkan di sini karena banyak sekali yang merasa ketika ibu rumah tangga itu seolah-olah bukan profesi hal yang layak untuk dihargai, ya. Apalagi misalkan seorang suami gitu ya, menganggapnya kok ibu rumah tangga itu hanya sebelah mata gitu loh. Padahal, wah, perjuangan atau pengorbanan atau kesibukan ibu rumah tangga itu sangat luar biasa. Saya ingin mengangkat teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga, jangan pernah berkecil hati. Anda punya profesi yang luar biasa dan Anda berperan juga menarik rezeki. Mungkin Anda nggak ikut keluar nyari uang, tapi doa Anda itu berdampak menarik rezeki. Termasuk juga bagaimana Anda menciptakan suasana di rumah. Maka saya selalu bilang ke istri saya, tugas utamamu adalah menciptakan suasana surga di rumah. Gitu.
bagaimana anak, bagaimana dia, bagaimana saya, itu ketika rumah itu seolah-olah kita berada di dalam surga. Kemanapun saya pergi, yang saya kangeni adalah rumah, yang saya kangeni adalah pasangan, gitu. Karena rumah itu sudah seperti surga. Nah, ibu rumah tangga ini punya kewajiban yang luar biasa, ya, yang mungkin teman-teman kalau belum menyadari, yaitu adalah bagaimana menciptakan suasana surga di rumah. Jadi di bab ini saya ingin menekankan buat teman-teman, apapun profesi saat ini bukanlah akhir, ya. Dan teman-teman di sini juga ada latihan harian bagaimana supaya kalau profesi saat ini belum ideal, bagaimana supaya teman-teman bisa menciptakan profesi yang ideal. Itu sudah ada di latihan di buku ini di hari ke-7 gitu. Begitu ternyata. Nah, statement Om Bimo di bab ini itu menyoroti mengatakan begini, Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam situasi yang sia-sia, dan kesuksesan yang kita alami di masa lalu adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Yang jadi pertanyaan May, dulu sukses, terus sekarang baru stagnan di posisi dalam tanda kutip di bawah ya. Apakah kita harus yakin posisi kita yang sedang di bawah saat ini akan membawa kita pada kesuksesan yang lebih mentereng nih daripada masa lalu, Om? Pasti, tergantung prasangkanya ya. Makanya godaan orang yang sedang di bawah itu jangan dominan menyoroti kehidupan yang sedang di bawah. Contoh, saat itu ada yang telepon saya, Om saya lagi bangkrut, saya habis ditipu. Besok telepon lagi sama, saya lagi bangkrut, saya habis ditipu. Bahkan saat ketemu pun masih saya itu sedang terpuruk, saya habis ditipu, saya bangkrut. Saya sekarang sedang bangkrut. Pertanyaan saya pertama apa? Saran saya, Pak, kalau mau berubah, bisa nggak berhenti mengatakan, saya sekarang sedang terpuruk, saya sekarang sedang bangkrut. Karena kalau dari kata-kata itu, besok cerita sama orang lain, ceritanya apa? Saya sedang terpuruk, saya sedang bangkrut, saya ditipu. Bulan depan ngomong begitu sama orang lain, yang terjadi apa? Akhirnya apa? Sepanjang tahun, berpuluh-puluh tahun, dia hanya akan berada di dalam kegagalan. Maka di sini kan ada petunjuk bagaimana teman-teman untuk mengafirmasikan supaya ke depan tuh lebih berhasil. Bagaimana? Ada latihan hariannya. Karena kalau teman-teman tidak berhenti dari atensi saat ini yang terpuruk, teman-teman tidak bisa masuk ke pencapaian lebih berhasil lagi. Dan saat ini terpuruk pun, kalau teman-teman memahami kehendaknya, teman-teman akan tahu bahwa itu sebenarnya pintu jalan masuk atau kepingan puzzle untuk hidup yang luar biasa. Maka di podcast sebelumnya kan saya sempat bilang bahwa masalah adalah ketidakmengertian akan kehendaknya. Kalau teman-teman saat ini diizinkan bangkrut olehnya, tahu kehendaknya apa, maka teman-teman akan bangkit. Saya sudah pernah mengalami di mana diizinkan kehilangan income 2 juta per hari. Tapi ketika saya memahami apa kehendaknya, 4 bulan saya bisa bangkit, dan yang saya capai 1 tahun sebelumnya, pada saat 2 juta sehari itu, saya bisa capai di karya yang baru, nggak sampai setengah tahun. Karena apa? Karena tahu kehendaknya, kenapa saya diizinkan mengalami itu. Nah, teman-teman juga sama. Makanya di sini ada panduan latihan hariannya. Karena ya ini bukan sekedar teori, saya pun juga ngalami itu loh. Dan saya mau berbagi buat teman-teman supaya ketika jatuh, ketika apa tuh nggak jauh-jauh darinya kok. Bersamanya kita bisa mudah untuk bangkit gitu. Oke, jadi latihan hari ini spoiler ya ini teman-teman. 1, mengenang perjalanan hidup. 2, mensyukuri keberhasilan. 3, visualisasi kelimpahan di masa depan. Dan 4, afirmasi. Jadi masing-masing poin ini nanti ada guide-nya ya, bagaimana caranya gitu. Ya. Iya, betul.